Ini adalah acara mediasi jalan yang ditutup di Desa Salasehan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai dengan baik. Segala masalah sampai dan selesai. Aduh, ada mau kali nambah maksudnya. Ini ke depan. Oh. Sesuai dengan sertifikat. Sudah jelas, tinggal penyerahan dari resort saudara Mati menyerahkan sertifikat ke desa. Besok hari Senin atau hari Selasa, desa perwakilannya ikut saya, kita ke pertanahan. Mulai kita tanya biayanya ada berapa, perlunya berapa, untuk diukur, untuk dibuat terus. Tidak usah lama-lama. Saya mau pertanyakan, yang dibayarkan desa Lasalas yang lalu kemarin sesuai di dalam surat perjanjian itu 5 kali 125 meter. Kalau 5 meter udah kita kira kurang lebih dapat. Yang 125 sampai kemana? Sampai ke 126. Itu yang kita pertanyakan. Jangan salah-salah nanti. Sana Ukur. Ya, Nanti yang kita ukur. Nanti bebas yang ini. Tunggu dulu. Langsung saja. Sampai habis nih. Berarti sampai Bengkok ke sana itu. Ya pelabuhan bukan hibah. Pelabuhan itu dihibahkan. Berarti setelah ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, ini ya disaksikan semua. Kan nanti di surat itu sudah ada. Berarti sepanjang jalan yang sudah dibuat ini itu sudah milik desa. Ya. Jadi begini aja Pak dan Pos. Kita tadi kan sudah sepakat di kantor camat. Sudah sepakat ya di kantor camat, kantor desa. Menyangkut dengan pembayaran. Karena ini sudah kita lakukan pengukuran. Setelah kita lakukan pengukuran sudah pas, tadi sudah sesuai, bahkan berlebih 10 cm dari tanah beliau. Karena itu berlebih, ini kita tanyakan sama beliau. Yang 10 cm ini bagaimana? Kelas dihibahkan oleh beliau. Nanti di dalam suratnya disebutkan 7 meter 10 10 cm. 7 meter 10 cm. Nanti itu yang mau kita urus. Catat aja, catat. 10 cm lebar. Ini sudah selesai kita ngukur. Setelah ini kita kembali ke sana, ke kantor desa untuk melakukan serah terima termasuk uang dan sertifikat yang ada untuk kita pecahkan. Kemudian notulen rapat kita pada hari ini semuanya kita tanda tangani. Nah, disebutkan semua isi apa yang kita bicarakan pada hari ini menyangkut mulai dari hasil rapat kita awal sampai urusan pengukuran. Dah, selesai. Ini saja mungkin karena waktu kita ini mepet sekali. Ya, udah mau buat. Serang dari sini sampai habis, sampai ke pelabuhan. Jangan ada lagi sengketa. Jalan yang sudah jadi. Dalam sertifikat. Sertifikat paling kuat 40 atau 50 meter, Pak. Sertifikat sampai ke pinggir laut. Pas kita nanti kalikan 7 meter kali 126 meter, habis Pak ini habis isinya. Ya. Kalau secara pikiran kami kalau dibayar desa. Ya. Tapi itulah solusinya. Solusinya gini saja. Ya, pertanahan kan biar cepat beres. Intinya kan sudah tidak dipakai lagi, bisa dipergunakan dengan akses. Kita buat hitam di atas putih tadi sudah, notulennya sudah diisi sesuai dengan ukuran yang berlaku. Nanti kan kita panggil BPN.
BPN nanti yang mengukur, ya kan? Kalaupun memang harus berbelok, ya belok. Kalau memang lurus ya harus lurus. Nah sekarang pertanyaannya Bang Mardi, ini kalau lurus ke sana punya siapa? Laut dia punya kerja. Ya. Makanya Mau diukur panjangnya. bukan sebenarnya diukur Pak, tapi kan kita cari solusi nih Pak. Jangan nanti kita timbul lagi Pak. Jadi dengan ada berita acara kita dan cukup kuat itulah untuk masyarakat ke depannya Pak. Saya lebih baik Pak, makanya kita lagi orang aura saya ya, masih saya yang dibayar sama pemerintah desa kita nggak tahu saya 5 meter kali 126 itu sampai di mana. Kalau sekarang kita lagi 5 meter, 7 meter kali 126. Habis nih sampai di mana? dua rumah ini Itu yang mau saya tahu, selaku saya orang Masing Lalu. Iya betul. Sekarang gini, yang kesepakatan awal itu sudah cacat, Ya. sudah nol, Iya. ya kan? Ini kan yang baru. Nah, yang baru ini dasar ukurannya kan ukuran yang awal. Nah, 5 apa itu tadi? 5 kali 126. 5 kali 126, 5-nya sudah dapat, tinggal 126-nya. Ya, 126. Nah, jadi ini kalau mau diukur 126 ke sana, boleh kita ukur. Tapi kalau mau tidak diukur, saya yang jamin tidak ada lagi pemagaran. Nah, karena yang makanya saya bilang tadi, sementara pelabuhan kami ambil alih. Nah, disitulah jaminannya. Jadi Karena tidak ada begini lagi. juga, Pak. Nah, Alhamdulillah istilahnya kita minta abang pun lama nanti di COVID. Andainya abang udah pindah tugas, entah kemana nanti dipindahkan, nanti bermasalah ke depan siapa yang mau bertanggung jawab juga. Karena kalau 126 lurus, tiba-tiba nanti dipagar di tengah-tengah. 126 ini bengkok apa lurus? betul. Ini kan gini, proses perjalanannya begini nih. Sementara kami ambil alih dan sertifikat kan diserahkan. Pada saat pengurusan sertifikat itu, disitulah pegangan kita desa nanti itu. Di situ dia jelasnya. Nah, jadi walaupun saya pindah, sertifikat itu ada sama desa. Dan itu nanti pun pada saat sudah sertifikat jadi, ya itu harus diketahui sama pemilik. Jadi ke depan, makanya nanti di surat itu, serah terima itu tadi kan sudah saya sampaikan. Tidak ada lagi bahasa anak cucu sampai seterusnya menggugat tanah tersebut. Ini tambahan lagi Pak. Nah, Ini sertifikat Pak, ya kan? Jadi 5 meter kali 7 meter Pak, nah, sama dengan sekian meter Pak. ya. Kalau kita timbulkan pemecahan, yang dua bangunan ini habis nih Pak. Jadi habis nih Pak. gini Kita maksudnya mengikuti sertifikat karena pemecahan sertifikat sesuai pembelian. Lebih Pak. baik nampakkan sertifikat biar kita Sertifikat sama-sama ada sama tahu. saya fotokopi dan saya bawa dulu. Karena dari Pak Almarhum dulu diberi. Jangan sertifikat, jangan fotokopi, ya kan aslinya aja Ah ya, kasih. ini dia Pak yang saya maksud Pak. Panjangnya ke sana. Jadi posisinya ini Pak. Ini paling kuat 50 meter Pak. Sementara kita bayar 126. 26 Sudah lewat ini ya. sudah lewat kemari. Jadi kalau kita buat pemecahan dengan jumlah yang kita bayar, ini kena. Kan jadi solusi nih tadi Pak. Betul. Masalahnya dari BP ya nanti Ya, masalah. betul. Sekarang gini saja, tidak usah diperpanjangi lagi. Kita sesuaikan saja dengan jalan ini nanti pengurusan sertifikatnya. Sudah, itu saja. Kalau Berarti kita desa sudah lebih bayar Pak. iya betul. Sekarang gini, desa kan ada kesepakatan waktu musyawarah dengan Mukim 15 hari deadline-nya. Apabila tidak dilunasi, maka hangus. Ini kan kesepakatan mereka ini. Makanya itu kita harus berbesar hati ini sekarang. Kita ini buat kepentingan umum. Maksudnya gini Kang, yang bukan 5 meter kali 126 sudah lebih membayar Ilegalnya tadi, ilegalnya tadi itu. kalau Betul. pemecahan sertifikat. Jadi kembali ke awal ini Pak. Betul. Kembali ke awal yang harus Kalau dilakukan. itu kan Supaya lebih cepat ini. dari BP nanti Sekarang bukan 5 meternya yang bermasalah ini. Yang 2 meternya. Ya, Sudah mediasi di kantor Mukim. iya betul. Nah, dibayarkan tanpa kita setengah. Bayar sudah dibayar. Datang paling malau nol. Dinolkan. Sekarang tinggal uang desa ini sebenarnya 2 juta. Karena udah hangus di sana. Udah. Ini balik. Ya, makanya ini Jadi aja sertifikat udah nggak usah di. nggak usah diributi lagi sudah.
ini sudah dibuka. Kalau kita mau ngorek nggak siap. Kalau nggak saya aja yang pagar. Gimana? Permanen langsung. Masuk bayar, keluar bayar. Macam mana? Gitu, Iya, udah gini saja. Kita mau cari penyelesaian, bukan mau cari berlarut-larut. Masalah ini saya dampingi desa, kita ke BPN, kita selesaikan. Masalah nanti ada hal-hal kendala di lapangan, saya akan panggil Bang Mardi. Ini bagaimana gitu loh. Intinya masyarakat menggunakan ini free, bebas. Mau keluar, masuk tengah malam, terserah. Intinya sesuai dengan aturan. Jangan pulang masuk ke sana, bawa cewek, pulang bawa laki. Kan bingung kita. Jadi ya, udahlah. Kita selesaikan, sudah beres. Saya dampingi desa, kita bereskan ini, tidak ada lagi pagar memagar. Dan harapannya, udah ini jadi income untuk desa nanti. Udah itu aja, nggak usah di ini kita itu. Kalau kita nggak jauh juga datang nggak kelar-kelar. Saya rasa tidak perlu dipanjang lebarkan. Jadi keputusannya yang pertama, ini pihak resort bersedia untuk membayarkan kepada saudara Mardi besar 7.500.000. Sudah, tidak usah diperdebatkan. Kemudian saudara Mardi menyerahkan sertifikat kepada desa dan saya mendampingi desa ke dinas pertanahan untuk mengukur sesuai dengan apa yang sudah ada. Kita tidak perlu korek-korek ke belakang. Yang ketiga, ini saya pertegas kembali untuk pelabuhan kami Pos Ramil yang ambil alih. Ya. Tidak menghilangkan, tidak menghancurkan. Kita berusaha mengambil alih ini untuk memperbaiki. Itu yang harus dicatat. Jadi tidak perlu lagi dibahas-bahas yang lain. Kemudian ini yang terakhir penutup, kita sebagai saksi seluruhnya, ya pihak daripada resort, ya dalam hal ini ya karena kita sudah tanyakan ke Mai dan kebetulan di sini ada manajer dari Aura dan Mai juga sudah bersedia juga, ya, jadi akan dibayarkan hari ini. Ini pembayaran hari ini ya, karena berhubung hari ini belum bisa dicairkan, cuman ini harus dipahami Bang Mardi. Nah, dan akan dibayarkan mungkin pada hari Senin. Nah, cuman di sini disaksikan seluruhnya. Jadi penyerahan uangnya itu tidak lagi seperti forum seperti ini. Karena kita sudah menyaksikan walaupun ini bentuknya secara parsil ya, tapi untuk realisasinya tinggal interan Bang Mardi dengan pihak resort. Ya, sampai sini. Kira-kira dari Bang Mardi ini bersedia tidak? Ini langsung dari resortnya hari Senin. Uang hari ini belum bisa dikeluarkan. Saya bersedia. Cuma ininya sertifikatnya. Sertifikatnya ini kan saya sebagai penengah, saya penanggung jawab. Nah, serahkan Yang megang. biar saya yang pegang. Ya, saya yang pegang biar tidak jadi keracuan lagi. Ya, jadi nanti setelah deal oke, sertifikat saya serahkan ke desa. Siapa
perwakilan dari desa tinggal menentukan jadwalnya. Ayo kita ke BPN, biar kita sana sekalian sharing dengan BPN, kemudian berapa literasi untuk penyelesaian pengukuran tanah menjadikan aset desa. Ya, itu nanti kita tanyakan ke sana. Baik, saya rasa itu saja. Ini mohon maaf, protokolnya bukan saya, tapi karena saya yang mengajak, jadi langsung saja saya tutup ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Setelah ini tidak ada lagi bahasa-bahasa lain ataupun pagar memagar ya, tidak ada pagar memagar. Itu sudah dibebaskan. Siapapun yang membuat aneh-aneh di situ ya, urusannya dengan Kosramil. Sepanjang itu masih hak umum, milik umum, itu urusannya dengan kami. Karena kalau kita korek-korek ke belakang itu udah nggak jelas lagi juga. Panjang. 7.500.000 atau 6.900.000 sekian. Jadi ini yang harus dibayarkan sudah tidak usah diributkan 6.900.000, 7.500.000, karena yang membayar ini dengan uang resort ya, ini dengan uang resort bukan uang desa. Jadi uang desa tidak tersentuh sedikit pun untuk menyelesaikan yang belakang ini. Kalau yang awal mungkin ya, tapi sudahlah itu. Kalau kita korek-korek lagi nggak selesai. Ini kepentingan umum ini yang kita dahulukan. Karena bagaimanapun juga yang bentuknya bantuan dari pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini sudah dari pihak bantuan dari samping kita swasta untuk menyelesaikan ini. Jadi kita desa hanya tinggal menerima saja. Mungkin nanti yang lainnya kita pikirkan. Apakah kita dari dana kita minta bantu dari Pulau Tepa atau mulai dari yang bersandar-sandar ini ya, kecuali resort ya, karena resort sudah meminta dengan mengeluarkan dana tersebut, maka uang sandar dari uang yang sudah dikeluarkan itu dihanguskan. Makanya harus kami ambil alih dulu sementara Labuan. Oke, itu saja ya. Untuk ininya sudah jadi belum? Itu uang pecah nanti kita usahakan dari desa yang lainnya supaya nanti nggak kemana-mana kita yang ada lama lagi nanti ya, nunggu lagi. Tolong diusahakan ini Pak Kades, berhubung kita sudah dibantu yang lebih besar dari pihak swasta, kita tinggal pemecahan suratnya saja apa menjadi kendala pula lagi. Saya pikir tidak terlalu berat, apalagi kita coba 2 desa untuk menanggulangi. Jadi itu saja tambahan. Tinggal ini berarti kita tinggal tunggu bulannya biar tidak cacat, kita bermusyawarah.
Kemudian ketika setelah dilakukan pelayanan lunas, maka sertifikat akan diserahkan oleh Bapak dan Pos kami kepada kepala desa pengalur nasional. Tambah nomor sertifikatnya Pak Wahid. Nomor sertifikatnya buat juga. Buat nama Sertifikat banyak kan karena yang punya desa nanti. Kita koordinasi juga. soalnya nomornya Coba itu dia apakan dulu sebentar ke sana. kami koordinasi sebelum dilakukan pemeriksaan. Ada uang terus. Berapa jumlah kakak kita Pak Kades? Berapa jumlah kakak kita? Maksud kami kan, karena kan hari ini kita di atas tanah, besok kan di bawah tanah nih Pak. Jadi dibagikan untuk masyarakat dokumentasinya tetangga kita satu rumah satu. Jadi saya meninggal atau bapak meninggal ada cerita. Pak ulang lagi. Karena kayak arsip rumah saya aja di desa yang ada kan. Soalnya nanti Ya kita bagi aja ke depan setiap kita minggu. perbarui dan kalau sebenarnya masih ada PR kita masih banyak ini kita cuma ini pertama waktu yang kedua antara kali Jumat Ya. pertama alhamdulillah yang akses jalan alhamdulillah juga teratas maunya kita ini juga lima mereka itu sekali istilahnya orang itu sekali duduk 2-3 semua selesai maunya kita ini kan langsung juga terjun ke lapangan yang di pelabuhan yang dihibahkan 100 sekian meter itu gimana tujuannya apa desa barangkali ke depan kalau yang dihibahkan kan cuma di desa kadang ada yang bikin untuk rokok atau gimana kan jadi itu kan nanti kita akan pulang kembali nanti sekarang ini kan masyarakat kadang mau bikin gimana aja Pisang goreng. mau pisang goreng biar lebih tegas, makanya desa itu perlu administrasinya yang lengkap, kuat, apakah perkades atau kantor desa kan. Jadi apapun yang mau dilakukan di pelabuhan itu sudah ada payung hukum kita. Makanya itu kenapa saya ambil alih sementara. Nah, disitulah nanti mana yang ukuran tanah hibah kan urusannya sama kami nanti. Kira-kira agak membandel ya saya Pak Diki lah kan gitu. Itu kan sudah dihibahkan masa dimiliki lagi pribadi. pisang mau jual kopi Nah, setelah itu nanti kan tinggal ya kita bukan apa-apa nih, berusaha juga mengatur. Jangan kalau kita bebaskan buat warung goreng pisang di tengah jalan, nah, kan gitu. Ya kita atur, ya kayak mana sambil menunggu mungkin peraturan desanya muncul, aturan desanya muncul. Nah, itu kita dampingi dulu, karena kalau nggak begitu nanti akan ada muncul pahlawan baru kan. Ada pahlawan bertopeng di situ kan. Kita ambil alih dulu sementara, mau tidak mau harus diterima. Sekres, nanti kan ini bang masukin ke Pak Kamtib bang harus kita maksudnya orangnya pihak yang apa kan. Jadi kita kan banyak orang kopi, ya kan. Kalau memang mungkin terlampau berat, mungkin per orang atau per kakak, ya kan. Pemberitahuan awal kita tempel aja di pemberitahuan di warung-warung kopi itu. Jadi semua masyarakat Lasengalu ini semuanya udah mengetahui. Di Menasa, di apa semua. Karena ini kan udah viral ini masalahnya nih. Kalau dibagikan kan susah perkakaan, taruh aja di warung kopi. nanti notifian kita itu kita pampangkan yang kemudian ini juga ini kita tadi juga ke depan ini kalau kita pampangkan ada sedikit lagi nanti kita masukkan ini panjang sekian lebar sekian panjang sekian di mana kadang tapi ini udah kita manukan semua Itu di notulen itu tidak disebutkan sekian panjang tidak. yang penting bebas Yang penting ini kita bebaskan. Masalah nanti ukurannya nanti pada saat sudah datang PPN kita menyesuaikan dengan perjanjian kita. Kalau tidak dapat
bagaimana caranya biar tetap pelabuhan ini jalan aksesnya tetap terbuka. Jangan kita paksakan dengan ketentuan kita, kemauan kita. Nah, karena ini bagaimanapun juga kalau sudah tertutup ya semuanya susah. Dari sana susah, dari sini susah. Nah, kita kan pengen membangun nih. Setelah sudah berjalan, sudah clear semua, nanti kita atur yang mau berwarung kita atur. Nah, dan nanti yang berjualan itu pun juga kita tidak menutup bahasa. Kalau ada uang lapak itu kemana larinya? Ke PAD desa. Ya. Jadi, nanti tinggal desa mengikuti saja, ataupun desa ada undang-undang nanti tinggal disampaikan saja. Sementara lagi desa ini mengatur, kami mengamankan dulu. Nah, setelah desa sudah siap, mau kita buat acara di situ pakai keyboard boleh juga, kan gitu. Ukuran, resmian, boleh juga. Atau lomba dayung apa di situ, mau saya sih 17 Agustus ini sekalian memperingati Hari Kemerdekaan, sekalian memerdekakan pelabuhan. Ya. Sudah sikit lagi sih Pak. Hah? Sikit lagi. Memang sedikit lagi kalau kita lihat, tapi kalau kita kerjai berat juga itu, karena tengoklah sampah sisa-sisa dari pulau sana. Jadi Nah, itu dia. ini terima kasih Pak, bagusnya dalam waktu kita perbaiki semua. Akhirnya ada Pak Teguh di sini, Itu yang saya harapkan itu. ini udah di luar konteks kita, ini tinggal kita sharing-sharing aja. Ya bisa Pak, udah Boleh, udah selesai ini, udah nggak ada lagi pertama perdebatan. kronologi pertama desa bukan tidak perhatikan contoh tadi aja udah masuk kan ada yang dari Mahi-Mahi, ada yang dari tapi tadi mana cuman tadi tetap di desa. Ya, Kenapa tidak selesai? Padahal uang kita ada, betul. ya kan? Tapi gimana dibangun dan masukkan aja. Ya, betul. Jangan nanti Pak tentu kok desa juga bisa selesai. Padahal uang ada. Jadi kita di mana Ya, rimbanya? itu kalau mau kita korek bisa, Nanti, tapi maksudnya- kita buat dulu. Ya, tapi kita sekedar masukkan aja. Ini hanya untuk pembebasan. Betul, itu masukan. Iya masukkan. Nanti yakin saya sekarang ini pun sudah ada yang bisa menebak Iya. siapa penjahatnya, ya kan? Siapa pelakunya, sudah bisa menebak. Pelakunya lurus sudah nggak ada ribut lagi. Iya. Sudah diam, jadi dipecahkan saja. Ya sudah, ngapain lagi kita ributkan? Karena kalaupun Kalau ribut nggak sampai dipagar kayak sana, gitu juga nggak selesai ini rusak. desa kita malu kan. Karena saya dengar informasi kemarin dari Menteri Perhubungan, nih melalui apa kemarin kan, itu wacananya menjadikan pelabuhan internasional di situ. Menjadikan pelabuhan internasional. Tapi nggak tahu saya tahunnya tahun berapa. Pelabuhan internasional bukan ferry lagi, nanti kapal pesiar ke situ. Kapalnya lebih besar lagi. Cuman itu masih menunggu. Kita tunggu aja. Nah itulah kita tunggu aja kan sambil berdoa. Jadi sambil menunggu, mari kita bersihkan pantai kita yang di situ, pelabuhan kita. Nanti itu Mbak kan ada lagi satu itu ada kemarin itu palnya dibuat dari BTM itu pastinya udah dihancurkan juga. Itu nanti kita lihat ya. Coba kita sekarang kan Kenapa dihancurkan? Kan berarti itu kan palnya batas tanah ada dengan tanah ya, zona agraria kan. betul. Itu nanti kita cek balik. Makanya itulah dasar kami ini karena pertimbangan banyak di situ kan. Nah, itu lagi sudah disebutkan masalah apa tadi prestasi tadi kan. Nah, kenapa dihancurkan? Kita nggak usah cari lagi siapa yang menghancurkan. Iya. Karena kalau kita cari panjang lagi. Kita pikirkan kita bangun ulang. Iya. Sudah setelah dibangun ulang yang berani nyenggol-nyenggol ke situ ya kita semua lah berhak wajib marah. Jangan kita pula yang mengompori, kita percaya aja. Itu ya sudah. Ya kita jagalah sama-sama. Wih, jangan percaya. Masuk nanti yang jualan-jualan di situ, jangan lagi ada bahasa, oh nggak bisa, aku di sini duluan. Sekarang bukan masalah siapa yang duluan, sekarang siapa duluan yang meminta izin ke desa. Saya di sini Pak, saya di sini Bu. Nah, kalau cerita hanya di warung kopi, saya udah ada rencana nih buat warung di sini nih. Tahu-tahu yang buat warung lain, marah dia. Saya udah cerita kemarin, saya mau bangun di situ. Ya nggak bisa, ya harus pergi ke desa. Pak Kades, Pak Sekdes, saya di sini. Itu yang sah. Nah, ini nanti disampaikan, jangan cerita di warung kopi. Saya mau buat warung di sini, tapi rupanya yang buat orang lain. Datang-datang marah bawa parang, saya duluan di sini. Ceritanya di mana? Warung kopi aja habis gula, pahit masih kopi minta gula.
Air udah mau habis, minta lagi air panas. Kurang gula, tambah lagi gula. Ya nggak ada habis ceritanya di situ. Tapi kok kemarin itu buat pos itu Pak minta surat banyak dari Pak Tayyip yang tempat pos ini air ini. Iya, kita gini, makanya saya bilang tadi, saya ambil alih ini, Bos Ramil mengambil alih dengan tidak menghilangkan yang sudah ada, tidak menghancurkan yang sudah ada. Mari kita membangun di situ. Jadi yang sudah ada di situ, ya tidak usah lagi kita perdebatkan. Kalau bisa kita rehat, kita perbaiki. Kalau dia hanya bisa untuk satu orang jualan, kenapa nggak kita lebarkan jadi 5 orang jualan? Itu aja. Berarti kami pemuda bisa buat juga pondok itu kan? Dia tidak ada larangan selama itu masih di batas tanah hibah ke desa. Nanti buat di situ tahu-tahu tanah tetangga. Dibuat di situ ribut lagi. Kalau masih di tanah hibah desa, itu tadi intinya. Saya mau buat warung di sini, sampaikan ke desa. Karena kami harus ada fasilitas itu biar kami bisa tempat untuk menjaga betul aset yang ada di situ. betul. Nah, Tapi ini itu seperti dia. abang bilang tadi, yang kita jaga di sana, kita tidurnya di rumah masing-masing. Jadi itulah dia mau saya. Nanti kalau mau dibuat di sana, kasih tahu desa. Desa pun juga kalau sudah tahu, ya jangan ada pernah larangan karena kalau kemarin nggak ada. Nggak bisa, nggak bisa begitu. Siapapun masyarakat di situ tidak boleh dihalangi untuk berdagang selama itu milik desa. Karena itu judulnya PAD desa nantinya. Ya, Dilarang PAD di desa. jalan. Nah, di luar daripada tanah hibah yang milik desa mau dibangun terserah. Tapi kalau ada keributan desa tidak boleh ikut campur. Nah, dan masyarakat yang lain jangan libatkan desa karena itu sudah di luar wewenang desa. Nah, jadi terus yang terakhir lagi nih yang bolak-balik saya omongi, kalau pengen membuat sesuatu di situ, membuat warung, membangun sesuatu di situ, hubungi desa. Ya, jangan cerita saja. Oh, kami mau buat ini. Di warung kopi ceritanya tahu-tahu saya duluan buat di situ. Kan garuk kepala kenapa dan pos duluan. Nah, terakhir keluar parang. Saya udah ngomong, saya di sini. Ngomong aja kayak mana ceritanya. Kan gitu. Ya kalau memang mau dibuat kasih tahu desa. Ya, memang belum ada modal. Intinya desa sudah tahu di sini. Jadi begitu ada datang lagi, Pak, saya mau di sini. Oh, nggak bisa, itu sudah sini. Si Pulan ini yang mau duduk sini. Kan enak gitu kan? Ya. Nah, daripada tebak-tebak buah semangka, tahu-tahu dalamnya isinya durian kan lain dia. Nah, jadi mau saya seperti itu, makanya pihak desa pun juga kalau ada yang mau ini sementara karena kami ambil alih, ya. Apabila ada yang mau mempergunakan situ, jangan lupa kasih tahu kami. Jangan nanti sudah ribut di sana, baru ngasih tahu kita. Tidak itulah kita bilang tadi maunya kan kita langsung ke lapangan. Tapi kan tidak mungkin sekarang ini. Sudah jam Karena 11. desa juga. Kayak mana kita bilang mana Betul. contohnya ke depan. Pak Iya. Tengku mau bikin itu untuk Boleh. Nggak ada Tapi masalah. harus izin sama saya Pak Ade, Pak Ya, Camat intinya ke ini desa. itu boleh. Tapi izin Pak. Bukan ke Pak Kades. Jangan salah, jangan ke Pak Kades. Ya, itu. Yang kedua, kayak jalan yang kita udah boleh mau orang jualan tebu di pinggir itu tidak bisa udah milik kita. Tapi Betul. izin juga kan. Ya, jadi Nah, gini. ini nanti ke depan insya Allah Ya. kita bilang nanti kita Betul. ukur sama yang pemilik nanti dia tidak hadir hari ini yang penjaga di itu. Ya, Padahal kita udah tahu ya, nggak ada masalah. Dia nggak datang nggak ada masalah. Intinya makanya disiapkan dulu. Nah, intinya Pak Sekdes siapkan dulu surat hibah itu tadi. Pokoknya desa siapkan surat hibahnya. Nanti ada waktunya ukur. Kalau sudah nanti ada dasarnya dapatkan sudah Udah. siapapun yang sesuai dengan aturan yang ada. Ya, itu dari desa. Per bulan apakah per bulan sewa lapaknya izin bergunanya itu per bulan mungkin ya kita bilanglah 20.000 atau setahun 10.000. Pasti cepat tuh banyak yang daftar ke sana.
kan gitu termasuk saya, dan lampaknya juga harus ditentukan oleh desa. Makanya saya turun nih Pak, kalau besar kali kan bisa Pak Sekdes, nanti dipikirkan juga ya kan, dipikirkan itu kan nanti kan ada sertifikat IBA itu ukurannya sudah ada, tinggal nanti dipikirkan oleh desa setiap penyewa itu ukurannya berapa. Harus dari sekarang itu disiapkan berapa per orangnya, itu ukurannya berapa kali berapa. Kalau nggak ada ukurannya itu nanti saya mau buat di situ 10 kali 10. Jadi sambil neken-neken, saya selaku masyarakat ada permintaan ke Pak Camat. Jadi sama-sama minta maklum kan Pak, Paling Aman itu kan pelabuhan kita itu kan sudah memprihatinkan. Harapan saya ke depannya dari 2020 ini kita prioritaskan untuk industri cabang di peningkatan tambatan kita. Memang saya bukan nelayan Pak, tapi saudara saya ini banyak nelayan Pak. Mohonlah diprioritaskan itu Pak. Jadi begini, kalau menyangkut dengan itu sebenarnya ini jauh-jauh sebelumnya, bahkan sebelum saya ke sini. Ini kami sudah tinjau dari BNPB. Ada 8 titik yang ada di Kabupaten Simelu yang saya usulkan ketika saya sekretaris BPBD Kabupaten Simelu. Di Alavan ada 2 titik, di Tepa Barat ada 2 titik, di Tepa Selatan ada 2 titik, di Simelu Tengah ada 2 titik. Jadi untuk pelabuhan-pelabuhan yang tidak dapat ini sebenarnya permasalahan administrasi. Yang dapat untuk Tepa Barat hanya 1 titik. Hari ini mungkin sedang ada pembangunan yang di Awiseper. Yang tanggul yang di belakang lapangan bola. Itu masih saya itu yang mengusulkan. Dan ini saya juga yang mengusulkan. Sebenarnya ini nilainya 8 miliar dulu yang saya masukkan di situ. Ini udah representatif ini sebenarnya. Termasuk salah satu dari 8 itu ke 9 yang diserahkan oleh Pak Erli Hasim langsung, itu 16 miliar kita buat proposalnya cukup tebal yang di depan Bandara Lasikin. Di situ 16 miliar itu termasuk tempat bermain anak-anak, termasuk banana boat dan lain sebagainya sudah kita masukkan di dalam. Cuma karena mereka tidak giring setelah saya keluar dari sana, ya dapat saya giring langsung ke Kementerian Keuangan. Yang ini dapat 3 lagi di Alavan 1 tambatan perahu, 1 di sini Tepa Barat, 1 lagi tambatan perahu yang di dekat pos Angkatan Laut Tepa Selatan. Tinggal 3. Nah, jadi tahun 2022 bulan 10 itu sudah saya buat telaan staf saya. Ini untuk memperhatikan ini. Telaan staf saya ke Pak Bupati dan beliau menyetujui untuk dilakukan pengurukan, didisposisikan ke BPBD. Dikarenakan lengan Beko BPBD sedang tidak baik, dan alhamdulillah mungkin sampai hari ini barangkali belum ada dananya. Saya tahu sekali hari itu waktu penganggaran di DPR hari itu ada pemotongan anggaran di BPBD 200 juta. Di situ saya marah sekali karena bukan untuk kepentingan BPBD menyangkut dengan alat-alat di BPBD, tapi untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Simelu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini alhamdulillah saya respect sekali. Cuman mungkin karena dana kita dari kabupaten belum ada, termasuk itu jalan yang ke Latun yang sudah mau putus, itu pun sudah saya sampaikan surat saya ke Pak Bupati, dan keinginan saya kepada Bapak Bupati kita pada saat itu ditanggulangi oleh BPBD.
untuk dibuat sejenis tanggap darurat, meskipun nanti dibuat surat apa namanya, lupa saya, pokoknya dia harus ada surat tanggap daruratnya baru bisa dilakukan pelaksanaan. Cuma itu karena didisposisikan ke PU maka dia akan permanen dan akan kita menunggu agak lama sedikit, dan itu sudah masuk. Itu saya masukkan hari itu di awal bulan 12 tahun 2022. Nah, jadi menyangkut dengan hal-hal ini barangkali sama-sama kita kawal. Ketika kita mungkin pasti saya yakin tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini banyak yang dekat dengan Bapak Bupati kita. Nah, mungkin bisa disentil-sentil juga sikit-sikit oleh Araru telah stafnya Meriana Repa Camat ya beneng tindak lanjut Araru yang menjadi lapangan bola. Seminggu yang lalu kami ada rapat dengan Pak Bupati beserta seluruh kepala SKPK. Saya juga membahas kembali ini. Saya sampaikan itu sudah menjadi lapangan bola Pak di sana. Sudah bisa main bola kita. Bagaimana caranya ini dari pihak dinas terkait. Di sini ada BPBD, di sini ada dinas PU, di sini ada perhubungan, di sini ada dinas perikanan. Cobalah dipikirkan menyangkut dengan hal ini. Nah, itu alhamdulillah direspon dengan pimpinan dan para kadis yang hadir pada hari itu. Cuman tindak lanjutnya mungkin tidak semudah yang kita bayangkan karena menyangkut dengan anggaran. Mungkin bisa jadi nanti di perubahan anggaran ini. Saya yang penting hari ini bukan masalah permanennya barang itu, tapi minimal aksesnya itu bisa leluasa masyarakat kita di situ. Nah, itu yang sudah didangkal kita kerok. Bagaimana caranya yang dari sana tuh ada batu-batu besar di situ kita timbun kembali menjadi tidak keluar masuknya ombak lagi. Ada banyak sebenarnya biayanya. Apalagi kalau kita lakukan dengan tanggap darurat. Masyarakat kita di sini kan, tapi Pak Camat juga sudah berupaya lah untuk tambatan kita peningkatannya. Jadi saat ini karena Pak Camat menganggap tokoh pimpinan kami di kecamatan yang lebih juga dekat dengan kita Bupati, ya mohon juga dibantu lagi Pak untuk disentil-sentil lagi Pak, ya kan? Karena di Kecamatan Tepa Barat ini Pak cuman yang kita bilang asas manfaatnya lebih besar di kecamatan kita ini Pak. Dulu pernah juga dibuat model tuh 4 bulan langsung tertutup Pak. Paling enggak yang di Salulah Sengalu ini lah Pak kita akan mainkan lah untuk apa kita depankan. Walaupun itu tadi Bapak bilang terkendala dengan anggaran di Kabupaten Tanah kan. Tapi harapan kami dari masyarakat setiap kapan mohon prioritaskan lah kecamatan kita. Ini sedikit syarat. Mungkin kalau sifatnya kita bahasa yang mengajukan atau mau apa minta agar diprioritaskan kayaknya agak-agak sulit zaman sekarang. Jadi kita harus action nih sekarang. Bagaimana cara kita biar mereka datang ke sini? Nah, ini tinggal kesepakatan kita bersama. Kalau memang kita diperhatikan, caranya ada. Yang pertama sudah kita bersihkan ini. Nah, setelah itu kita buat acara di situ. Apakah kita buat acara kenduri laut atau acara kenduri apa? Nah, kita undang. Mulai dari bupati, ketua DPRK, ya kan? Kemudian atau kadis-kadis yang berhubungan dengan bidangnya, kita undang duduk di sini. Nah, disitulah mungkin bisa jawabannya pasti. Karena yakin saya kalau tidak kita seperti itu kan, Pak Camat kita berbicara di sana kadang-kadang hanya bayang-bayang aja, oh begini, oh begitu, nggak lihat langsung. Tapi kalau sudah kita undang langsung, mudah-mudahan. Nah, jadi tinggal siapapun kita bila perlu nanti sudah dibuat acara itu mereka menyanggupi kira-kira tidak bisa diapakan, ya kenapa nggak kita rombongan ke sana? Bukan judulnya demo, tapi bersilaturahmi, duduk-duduk di sana menghabiskan aqua yang ada di kantor-kantor sana, ya kan? Nah, jadi pening dia kalau kita serang-serang macam begitu, tapi kalau kita demo kita kalah.
kita bukan demo, silaturahmi nanti ke sana. Jelas aqua diberikan, kopi diberikan, baru duduk bahas lagi ini lagi. Ya namanya perjuangan itu pasti lelah, tidak ada yang tidak lelah. apa di luar kopi, tapi menunggu kita bacakan sebagai kandungan semua untuk awalnya pemberitahuan kemudian kita. Baik, biar saya yang bacakan dari depan kita ini karena menghemat. Iya. Saya berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan berita acara mediasi penyelesaian jalan menuju pelabuhan Desa Salur, Lasengalu, pemukiman Baku Batu, Kecamatan Kota Barat, Kabupaten Singgung. Pada hari ini Jumat tanggal 14 bulan Juli tahun 2023 telah dilaksanakan mediasi penyelesaian jalan menuju pelabuhan Desa Salur, Lasengalu, pemukiman Baku Batu, Kecamatan Kota Barat, Kabupaten Singgung yang dihadiri oleh Camat Kota Barat dan Pos Ramil 07 Tapa Barat, Babinsa, Babin Kantipmas, Ketua BPD, Panglima Laut, Ketua Umum Pemuda, pemilik tanah dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Salur, Lasengalu sebagaimana daftar hadir terlampir. Mediasi dilaksanakan tempat Gedung Serbaguna Desa Salur, Lasengalu mulai pukul 9 WIB berakhir pukul 12.00 WIB. Adapun materi atau topik yang dibahas dalam mediasi ini adalah mediasi tentang penyelesaian jalan menuju pelabuhan Desa Salur, Lasengalu. Yang menjadi pelaku musyawarah adalah sebagai berikut: unsur pimpinan rapat Asmaluddin, narasumber Musin SAP, 2 Suwanda HS, Notulen Wahidin. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir musyawarah sebagai berikut. 1. Biaya tanah jalan menuju tambatan perahu Desa Salur, Lasengalu yang belum dibayar sejumlah Rp 7.500.000 dibayar oleh pihak swasta atau resort akan dilunasi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023. 2. Sertifikat tanah diserahkan oleh Sumardi Kesumajaya kepada Bapak dan Pos Ramil Tapa Barat sebelum dilakukan pelunasan. Nomor sertifikat 8, nomor NIB 01.13.03.11.0008 atas nama Marzuki. Surat ukur tanggal 17.04.2009. Nomor 7 Lasengalu dengan luas 2.530 meter bujur sangkar. Setelah dilunasi oleh pihak resort, akan diserahkan oleh Bapak dan Pos Ramil sertifikat tersebut kepada Kepala Desa Salur, Lasengalu. 3. Tanah yang lebih dari 7 meter, yaitu dengan ukuran 10 cm x 126 meter, dihibahkan oleh Sumardi Kesumajaya kepada Desa Salur, Lasengalu. Demikian berita acara mediasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya. Pimpinan rapat Asmaluddin, Notulen Wahidin. Mengetahui dan menyetujui wakil dari peserta musyawarah. 1. Muhsin SAP, 2. Suwanda HS, 3. Risman, 4. Nur Afriani, 5. Novianto. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi surat keterangan jual beli nomor 595.3/05/2023. Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing. Nama lengkap Sumardi Kesumawijaya, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani atau pekebun, agama Islam. Alamat Dusun Wilabon, Desa Salur, Lasengalu, Kecamatan Topa Barat, Kabupaten Singlu, Provinsi Aceh. Disebut pihak pertama atau penjual. Kemudian 2. Nama lengkap Sarman SPDI, umur 61 tahun,
jenis kelamin laki-laki, jabatan Kepala Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Tepa Barat, agama Islam, alamat Dusun Batu Lantip, Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Tepa Barat. Disebut pihak kedua mewakili atas nama masyarakat Desa Salur Lasengalu. Pihak pertama bernama Sumardi Kusuma Wijaya, benar telah menjual sebidang tanah kepada pihak kedua atau pembeli mewakili atas nama masyarakat Desa Salur Lasengalu guna untuk akses jalan menuju Tambatan Perahu Desa Salur Lasengalu dengan ukuran panjang 126 meter dan lebar 7 meter dengan luas 882 meter seharga Rp32.700.000 yang terletak di Dusun Batu Lantip, Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Tepa Barat. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut. Sebelah timur berbatas dengan Tanah Salman, sebelah barat berbatas dengan Firdaus, sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Sinabang Kampung Air, sebelah selatan berbatas dengan Tanah Timbul bekas tsunami. Sejak surat keterangan jual beli ini, maka gugurlah hak milik pihak pertama penjual atas nama Sumardi Kusuma Wijaya atas tanah tersebut dan telah sah menjadi hak milik pihak kedua pembeli mewakili atas nama masyarakat Desa Salur Lasengalu untuk selamanya. Sewaktu terjadi jual beli ini, pihak pertama penjual Sumardi Kusuma Wijaya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari ada gugatan dari pihak lain, pihak pertama penjual bersedia menanggung dan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kedua mewakili atas nama masyarakat Desa Salur Lasengalu. Demikian surat keterangan jual beli ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Salur Lasengalu, 14 Juli 2023, pihak pertama Sumardi Kusuma Wijaya, pihak kedua Sarman SPD. Saksi-saksi Faisal, Kepala Mukim Bakudo Batu, Jumarlin, Kadus Batu Lantip, Asmaluddin, Sekretaris Desa, Dedi Kargono, Sekretaris Panglima Laut Kecamatan Tepa Barat, Risman, Ketua Pemuda Kepala Desa Salur Lasengalu. Demikian yang kita bacakan. Semoga surat ini dapat menjadi pegangan kita semua dan menjadi dasar hukum terhadap kepemilikan tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.